Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita masuk dalam praibadah pagi hari ini. Mari miliki hati yang sama seperti seekor rusa yang rindu akan aliran sungai Tuhan. Dan seperti itulah yang hati kita mau bawa pagi hari ini, rindu akan hadirat Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Engkau hasrat hati kami Tuhan, hatiku ku rindu. Mari panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berada
segalanya. Kau segalanya. Sekali lagi, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberikan kasih Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Menutup tema bulan ini, hal tentang kerajaan surga. Biarlah pagi hari ini kita tetapkan hati kita masing-masing bahwa kerajaan surga dan kebenarannya menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang mengasihi kami lebih dari siapapun. Engkau punya jaminan atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Amin. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari jemaat Tuhan katakan, Kaulah segalanya. Amin. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Mari katakan sama-sama, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
untukku. Rencana-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Kami haus dan lapar akan Engkau. Dan lapar akan Engkau. Mari coba Tuhan katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku. Dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Ya Tuhan, kami mengakui di dalam hidup kami. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari sembah Tuhan kita. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami. Kami rindu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatan, Kau yang membuat kami melihat rancangan-Mu selalu indah. Haleluya. Terima kasih. Bala-bala-bala se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Kami mau menutup bulan ini Tuhan dengan sebuah kebenaran bahwa hidup kami beruntung, hidup kami bersyukur Tuhan, karena kerajaan-Mu itu terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Bahkan sampai hari ini kalau kami ada, ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu, karena hari yang Tuhan jadikan
untuk setiap kami. Dan biar setiap kami Tuhan terus setia Tuhan di dalam Engkau sampai nanti pada kesudahannya. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Boleh kasih salam sekali lagi, kanan, depan, kiri. Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersyukur. One more time. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur. Kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami, dan kami mau rayakan Engkau lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama. Seindahnya pelangi secerah mentari, Tuhan kita lebih indah, amin. Namun Kau yang
angin walau badai, walau badai dan bumi pun bergoncang. Kau kan menjaga hidup kita. Mari choir katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sama-sama ya katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tangan lebih lagi Bapak Ibu. Orang-orang tebusan Tuhan. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bapak cek segenap. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, untuk-Mu Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin, puji nama Tuhan. Kemarin di acara talkshow-nya Oksigen Bapak Ibu, kami talkshow manggil guest star begitu ya, dari bintang tamu dari luar begitu. Orang ini bekerja di perusahaan swasta begitu dengan jabatan tertentu. Lalu ada pertanyaan yang luar biasa dari jemaat, Koh pernah enggak memimpikan jabatan saat ini? Saya pikir wah ini pasti visi dari kecil dari apa. Ternyata jawabannya di luar dugaan Bapak Ibu. Dijawabnya sama narasumber ini adalah, saya nggak pernah kepingin sesuatu yang gini yang begini. Enggak. Pokoknya saya ngerjain apa yang saya percaya Tuhan suruh. Saya kerjain kerjaan saya sebaik mungkin, sebaik mungkin, sebaik mungkin. Dan tiba waktunya Tuhan yang ngangkat hidup saya. Jadi nabur pelayanan kita walaupun mungkin dicaci maki, taburan saudara dicaci maki, apapun itu, mungkin diremehkan atau segala sesuatunya, tapi toh nanti kita akan menuai. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Minta tepuk tangannya sama-sama Bapak Ibu. Kita pujikan pujian ini. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang memiliki. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang mengamuk dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang
kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan amin. Lidah kita dengan sorak-sorai yang benar. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Katakan ya, haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Yang menabur dengan bercucuran air mata pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Seberapa banyak siap menerima firman Tuhan, Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya ajak sekali lagi jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri sama-sama, mempersiapkan hati untuk terima firman pagi hari ini. Siapkan hati yang terbaik untuk benih yang terbaik. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Semua dosaku ku lepas kehendakmu, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Sejauh kami pergi, sejauh itu pula Kau menunggu kami. Terima kasih Bapa. Katakan Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Katakan ini Bapak Ibu. Sebelum
kepada hamba-Nya. dosaku ku lepas kehendakku, Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu melawat kami semua, dan kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu. Jadikanlah kami murid-murid Tuhan yang sejati, yang mengasihi Tuhan, yang berjalan lebih jauh lagi, yang memahami, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan Engkau perbarui budi kami. Terima kasih, lawatlah kami semua dengan Roh Suci dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, biarlah Tuhan mengurapinya. Engkau menyertai ibadah yang pertama ini, membuat kebangunan rohani di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Minggu-minggu ini kita memasuki minggu-minggu Advent, ya. Minggu Advent itu artinya menyambut kedatangan Sang Putra Natal. Ini Advent yang pertama, oleh karena itu kain liturginya ungu, ya. Ini minggu di mana kita memulai menyiapkan hati dan pikiran kita for Christmas, untuk Natal. Sang Putra lahir tidak saja 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem, tetapi biarlah dia juga lahir di hati kita. Kata seorang teolog yang namanya Calvert, dia pendeta di sebuah pegunungan Swiss, dia berkata begini, meski Kristus lahir 1000 kali di kandang Bethlehem, tetapi kalau dia tidak lahir di hatimu dan di hati saya, tidak ada artinya apa-apa. Buka hatimu dan biarlah Kristus lahir di dalam hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Terjemahan Alkitab yang lama menyebut kata jala dengan pukat. Iya. Pukat itu kalau di dalam kapal modern itu jaring yang besar sekali, yang ditebarkan sampai ke dasar lalu
ditarik sama kapal yang besar. Ada yang namanya pukat harimau. Tapi karena jaringnya terlalu besar, terumbu karang yang lunak itu, bukan batu karang, terumbu karang yang lunak itu ikut terjaring dan rusak. Ekosistemnya jadi kacau balau, merusak biota laut. Tetapi yang dimaksud dengan Alkitab bukan pukat dalam pengertian modern, tetapi yang dimaksud adalah jala yang besar. Kerajaan surga diumpamakan sebagai jala atau jaring yang besar. Pasti ini perumpamaan bukan diambil dari dunia pertanian, ini diambil dari dunia sekitar danau, sekitar laut, sekitar sungai. Karena ini berbicara mengenai alat untuk menangkap ikan, jala, jaring yang ditebarkan secara luas, kemudian menangkap ikan-ikan yang ada di dalam rengkuan jaring itu. Bapak Ibu, Yesus itu ya, Yesus Tuhan kita itu begitu kreatif sekali dalam pengajarannya. Dia guru yang pintar, dia pengajar yang berhikmat. Ia mengambil perumpamaan tentang jala yang besar ini karena dia sering jalan-jalan. Dia lihat nelayan di Danau Galilea. Bukan saja di Danau Galilea, tetapi juga dia pergi ke Danau Tiberias. Juga ke Danau Genesaret. Dia perhatikan nelayan itu. Di danau-danau itu dia pernah mengunjunginya dan melihat para nelayan menebar jaring untuk menangkap ikan. Yesus mengambil contoh ini untuk menyatakan kehendak Allah bagi orang-orang percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Yesus percaya bahwa Bapa yang di surga berbicara banyak hal tentang kehidupan sehari-hari. Cuma yang dibutuhkan kita peka, mata rohani kita tajam melihat. Kita bisa menangkap kebenaran. Yang penting kita berhikmat, membaca simbol, membaca tanda-tanda, membaca peristiwa-peristiwa, data-data. Allah mau berbicara kepada kita. Maka bapak-bapak gereja berkata begini, sebenarnya kita punya 2 buku. Yang pertama adalah The Book of Nature. Ini adalah buku alam yang besar, di mana Allah berbicara melalui banyak tanda, melalui banyak simbol, melalui banyak peristiwa. Inilah The Book of Nature. Tapi Allah juga memberikan The Book of Revelation, buku pewahyuan, yaitu kitab suci. Yang penting kalau kita mendengar Allah berbicara melalui the book of nature, the book of revelation, kita membuka hati. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar saya melalui peristiwa ini. Engkau mengajar saya melalui data-data ini. Engkau mengajar saya mengenai simbol, mengenai tanda-tanda, mengenai peristiwa-peristiwa, dan aku mau belajar untuk mengenal kehendak-Mu. Yesus mengambil perumpamaan tentang jala, tentang jaring untuk menyampaikan kehendak Bapa yang di surga. Apa maksud Yesus menggambarkan jala diumpamakan seperti kerajaan surga? Poin yang pertama, kerajaan surga diumpamakan seperti jala. Ini berbicara mengenai jala itu, bicara mengenai kasih Allah yang ditebar di seluruh dunia. Jala itulah jaring kasih Allah yang mau merengkuh, yang mau meliput dunia. Allah digambarkan seperti nelayan juga. Kasihnya ditebar
menebar di mana-mana. Kepada siapa? Allah menyatakan itu kepada setiap orang. Allah mau menebar jala itu. Dia mau menyatakan kasih-Nya. Dia mau menyatakan rencananya. Yesus Kristus, Dialah yang menyebar jala kasih itu. Kalau mau tahu mengenai jala kasih Allah, lihatlah di dalam hidup dan pelayanan Yesus Kristus. Ia menyatakan belas kasihan kepada siapa? Ya, jalan-jalan di kota Yudea, di kota Galilea, di wilayah, di kota-kota itu, di wilayah Samaria. Dia ketemu dengan orang buta. Dia menyatakan belas kasihan. Dia ketemu dengan orang yang tidak puas. Hatinya mencari ilmu. Ilmu terus. Dia membuka rumahnya atau tempat tinggalnya. Nikodemus datang. Dia bertemu dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia membiarkan dirinya dijamah oleh perempuan itu. Dia bertemu dengan anak-anak muda, bertemu dengan anak-anak kecil. Dia bertemu dengan orang-orang lepra, orang-orang kusta, di mana pada waktu itu kalau ada orang lepra, orang kusta lewat di kelompok masyarakat, di tempat orang-orang berkerumun, orang-orang yang berkerumun berkata, kusta, lepra, jauhi dia. Tapi Yesus menyatakan jala kasih itu. Dia mendatangi orang yang menunggu lama supaya kolam itu katanya bergetar. Tanda malaikat datang supaya kalau kolam itu bergetar, saya bisa sembuh dari lumpuh saya. Yesus menemui orang-orang yang terbuang dari masyarakat, pemungut-pemungut cukai, pelacur-pelacur. Dia temui satu persatu dan dia membiarkan dirinya untuk dibasuh dengan minyak narwastu, dengan rambut daripada salah seorang pelacur itu. Dia mendatangi, dia menemui anak-anak, dia menemui laki-laki, dia menemui perempuan, dia menebar jala kasih Allah itu kepada setiap orang di setiap kota. Dan dia berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Terimalah kasih Allah, pengampunan Allah, dan pemulihan Allah. Terimalah jala kasih Allah itu. Kita termasuk orang yang dikasihinya. Kita dipilih menjadi murid-muridnya. Bukan yang kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi aku yang memilih kamu. Aku yang memanggil kamu, memanggil namamu. Aku yang menjadikan kamu murid-muridku, orang-orang yang percaya. Kita kena jala kasih karunia Allah itu ya. Siapa diri kita? Kalau lihat pohon keluarga kita, kita bukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya masih ingat cerita mengenai nenek saya. Generasi yang pertama datang dari China daratan. Lalu masuk ke kota Pekalongan, punya usaha. Lalu anaknya salah satunya pergi ke Weleri. Saya generasi yang keempat. Generasi yang pertama tidak mengenal mengenai Tuhan. Yang penting merantau saja. Tidak tahu mengenai kehidupan ini ada kehidupan kekal atau tidak. Tapi pada generasi yang kedua, saya sempat menginjili nenek saya. Setiap tahun baru Chinese ya, Xinjia,
datang ke Pekalongan, lihat nenek saya punya altar, apel, makanan babi ditaruh, dikasih foto. Saya tanya, untuk apa ini semuanya? Saya panggilnya Mak, untuk apa? Masuk Mak, pelan-pelan berita Injil. Dan dia terbuka hatinya dan menerima Kristus. Waktu saya studi tingkat 2 teologi di Ungaran, dia dibaptis di Pekalongan. Saya bersyukur sekali. Dia masuk dalam jala kasih karunia, jaring kasih karunia Allah. Siapa diri kita yang dulu? Kita penuh pelanggaran dan dosa-dosa. Kita tidak tahu generasi-generasi yang pertama, kita tidak tahu. Tetapi kita sekarang ada di dalam jala kasih karunia Allah. Maka ada sebuah lagu yang berkata, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Itu lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Dulu saya orang Malang, penuh dengan pelanggaran dan dosa-dosa. Cilaka hidup saya. Dulu saya terhilang. Tapi sekarang saya ditemukan di jala kasih karunia Allah. Itu tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dalam hidup saya. Saya ditangkap oleh jala kasih karunia Allah. Dulu saya buta, sekarang saya melihat terang kemuliaan Tuhan. Amazing Grace. Lagu ini diciptakan oleh seseorang yang bernama John Newton. Umur masih belia sekali, masih anak-anak, ditinggal mati oleh ibunya. Umur 11 tahun karena ayahnya keras diikutkan ke dalam kapal-kapal perdagangan. Masa pemuda masuk di dalam pasukan Inggris. Ditangkap oleh musuh, disuruh kerja di pasar, di kapal yang mengangkut budak-budak. Suatu kali dia naik kapal di daerah laut Irlandia. Kapalnya itu tergoncang-goncang dan nyaris tenggelam. Dia bilang, Tuhan tolong selamatkan saya, selamatkan kapal ini. Lalu dia menulis lagu itu, Amazing Grace. Di situ dia bertobat. Dia tahu jala kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin hidup kita mirip-mirip dengan John Newton, atau hidup kita baik-baik saja. Tetapi kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang penuh dengan pelanggaran. Orang-orang yang jauh dari Allah, yang kemudian Allah menebarkan jalanya. Kemudian kita dibawa ke dalam jala kasih karunia itu. Maka sebenarnya puncak daripada kasih karunia itu adalah Christmas. Christmas is a time to love. Christmas adalah sebuah waktu untuk mengasihi. Christmas is the event of God's grace. Christmas, Natal adalah peristiwa dari kasih Allah, jala Allah yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ia ingin supaya setiap kita tidak binasa, setiap kita beroleh hidup yang kekal. Itulah Christmas.
Christmas berbicara mengenai itu, tentang kasih Allah yang begitu besar, tentang jala Tuhan yang ditebarkan begitu luas, dan kita menerimanya dengan sungguh-sungguh. Penjala agung telah menebarkan jala kasih karunia-Nya. Kita sekarang diminta untuk menjadi penjala-penjala manusia. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala-penjala manusia. Maka beritakanlah kasih, nyatakanlah belas kasihan, rajinlah berbuat baik. Karena Allah telah mengasihi kita. Seperti Yesus dari kota ke kota, dia menyatakan belas kasihan. Dia melakukan perbuatan baik. Dia memberitakan pengampunan. Tuhan berkata kepada kita, aku akan menjadikan engkau penjala-penjala manusia. Supaya kita menyatakan belas kasihan. Christmas is a time to love. Natal adalah sebuah waktu untuk mengasihi. Mengingat jala kasih Allah. Jaring kasih Allah yang begitu luas, yang dia tebarkan, dia mau nyatakan itu di dalam hidup seluruh manusia. Dia mau menyatakan itu karena kasihnya yang besar, supaya mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Melalui belas kasihan kita, melalui kita rajin berbuat baik, melalui bahwa kita menjadi orang yang membawa berita pengampunan, damai sejahtera, berita Injil disampaikan melalui kata-kata dan perbuatan, dan itu menjadikan kita penjala manusia, karena Tuhan sudah menjala kita dengan jaring kasih-Nya yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Jadi jala berbicara mengenai kasih karunia Allah yang ditebarkan, keselamatan Allah yang besar. Poin yang kedua, jaring Allah ini adalah jaring untuk semua manusia. Tidak ada yang terlepas darinya. Tapi jaring ilahi ini, jala ilahi ini membuat seleksi, membuat pemilahan. Tidak ada satupun terluput dari jaring Allah. Seperti nelayan yang menjaring, menangkap ikan, kemudian dipilah-pilah, diseleksi ikan yang baik, dikumpulkan di dalam tempayan. Ikan-ikan yang tidak baik dibuangnya. Dalam perspektif ini, kerajaan surga mau menyatakan kasih-Nya, tetapi ada manusia yang menolak. Kasih karunia Tuhan itu digambarkan seperti ikan-ikan yang tidak layak, tidak dimasukkan ke dalam tempayan, tapi dibuang begitu saja. Sudah diberi jaring Allah, sudah ditebari jala Allah. Mengapa menolak? Mengapa menolak kasih karunia Allah? Karena masih menyimpan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Lebih suka mencintai dosa-dosanya, hidup di masa lalu. Jadi ketika jaring kasih karunia itu ditebarkan, dia menolak jaring kasih karunia itu. Tidak mau memasuki hidup yang baru. Hidupnya masih hidup yang lama terus. Diikat dengan tradisi yang lama. Diikat dengan budaya-budaya yang menghambat pertumbuhan iman. Diikat oleh trauma-trauma masa lalu. Tidak mau hidup yang baru, mengeraskan hatinya. Tidak mau hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak mau bertobat seperti orang Israel yang putar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Dia putar-putar. Tuhan berkata, ini orang yang putar-putar ini, yang generasi yang pertama ini akan mati satu persatu di padang gurun. Cuma Yosua dan Kaleb beserta keluarganya yang masuk ke tanah
perjanjian. Ada loh, kita ini hidupnya cuma putar-putar seperti orang Israel di padang gurun. Semestinya kita bisa memasuki tanah Kanaan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu jaraknya sekitar 1 tahun, 2 tahun bisa masuk itu. Semestinya kita bisa bertumbuh iman kita. Semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup menjadi berkat, semakin cinta damai. Membuang kebencian, hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Tetapi kita putar-putar terus 40 tahun lamanya. Walaupun sudah melihat mujizat, melihat tanda-tanda, melihat keajaiban-keajaiban, mendengar firman Tuhan, tetapi tetap mengeraskan hati dan tidak mau di dalam jala kasih karunia Tuhan, pikiran dan hati kita. Hidup kita tertawan di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan kita menolak kasih karunia. Bukan Tuhan yang menolak loh. Yang menolak kita. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Christmas is a time to love. Christmas is the event of God's grace. Ini loh kasih karunia Allah. Tapi kita memiliki gestur menolak. Kita menolak. Kita lebih suka berjalan mundur daripada menyongsong kasih karunia dan anugerah. Dan kita berputar-putar terus di dalam hidup kita. Dan perputaran-perputaran itu menjadikan kita dalam lingkaran kegelapan. Tidak pernah keluar daripada lingkaran itu. Tapi terus menerus dalam perputaran itu tidak bertumbuh secara iman, tidak bertumbuh secara pengharapan, tidak bertumbuh secara kasih karena kita berkata, Tuhan aku tidak butuh kasih-Mu, aku tidak butuh cinta-Mu. Padahal jala sudah ditebarkan, jaring sudah diluaskan begitu rupa. Itu poin yang kedua. Ada orang-orang yang menolak untuk menerima kasih Allah dan hidup yang lama. Poin yang ketiga, jala yang diumpamakan the kingdom of heaven itu berbicara mengenai penghakiman. Kerajaan surga itu juga bicara mengenai penghakiman dan penghukuman. Suatu kali ada penelitian, di setiap negara dikumpulkan cerita-cerita. Orang yang mati suri hidup lagi. Oleh seorang profesor dikumpulkan dari negara A, dari negara C, negara B. Ceritanya hampir sama. Waktu dia mati, dia dilihati tentang hidup dia secara cepat, sekilas. Cepat sekali, dari kecil sampai remaja, sampai pemuda, sampai orang tua. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Nah, cerita itu dikumpulkan dari negara-negara. Dan kisah-kisah itu berbicara bahwa besok ada judgment. Besok ada penghakiman. Besok ada penghukuman. Allah memang penuh kasih. Tapi kalau kasih terus yang disampaikan jadi permisif, jadi lembek. Kalau kau mengajar anak-anakmu di rumah, kasih tidak apa-apa, kasih tidak apa-apa. Anak-anakmu jadi apa? Lembek. Kasih kalau tanpa keadilan, dia jadi abai. Wah, papa mamaku bebas kok. Pokoknya saya melakukan apa saja. Oke, itu kasih. Kalau gereja mengajarnya tentang kasih terus, jemaahnya jadinya lembek. Sedikit kalau ada kalimat yang menyinggung dari firman Tuhan atau dari yang lainnya, mutung, tidak ke gereja. Kalau ada peristiwa kecil, tidak mau lagi ya. Kalau itu diajarkan kasih terus. Maka kasih itu harus diimbangi dengan keadilan.
Tapi kalau keadilan terus yang diajarkan, jadinya apa? Jadinya otoriterisme. Semuanya disikat habis. Tidak ada peluang, tidak ada kemudahan. Jadi love and justice mesti dikombin. Allah menebarkan jala kasihnya. Dia menebarkan jaring kasihnya. Tetapi Allah mengingatkan kalau ada orang-orang yang menolak untuk masuk di dalam jala kasihnya, maka akan ada penghakiman, akan ada penghukuman. Dan di perikop kita diceritakan malaikat-malaikat diminta, diutus oleh Allah untuk memisahkan yang baik daripada yang jahat, yang benar daripada yang culas, yang jahat, yang tidak mau berubah, yang tidak mau menerima kasih Allah akan dicampakkan di dalam api dan retak gigi. Yang baik, yang menerima kasih karunia Allah, yang berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa, hati saya hancur, jiwa saya remuk, saya mau datang kepadamu, saya mau mengikut Engkau Kristus. Dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang ada kekekalan bersama dengan Tuhan. The kingdom of heaven berbicara juga mengenai penghakiman. Berbicara mengenai penghukuman, malaikat-malaikat disuruh memilah-milah, membuat seleksi-seleksi. Jadi tugasnya malaikat itu dia membawa berita. Dia bawa berita, dia temui Daniel, dia temui Zakaria, dia temui Yusuf, dia ketemui Maria. Jangan percaya sama video yang beredar di WhatsApp grup kita. Malaikat bisa kelihatan menari-nari di langit. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jangan-jangan video itu muncul pada waktu perang Israel dengan Hamas untuk melegitimasi bahwa Israel disertai oleh malaikat-malaikat. Tapi Israel juga melakukan kekejaman. Dan sampai 11.000 orang mati. Dari anak-anak sampai lansia mati satu persatu karena perang itu. Dan kita tidak membenarkan perang apapun latar belakangnya. Kalau malaikat itu disuruh oleh Tuhan, dia disuruh untuk membawa pesan, menemui Maria. Maria, kamu akan mengandung. Menemui Yusuf, tidak boleh kamu ceraikan Maria ya, tidak boleh. Menemui Zakaria, menemui orang-orang saleh di perjanjian lama, di perjanjian baru. Ini memang pelayanan angels, pelayanan para malaikat. Dan di akhir zaman, malaikat-malaikat itu akan ditugaskan oleh Allah untuk memilah-milah, untuk membuat pemisahan yang menerima anugerah Allah dan yang tidak. Yang mau bertobat dan yang tidak, yang mau ada di dalam rengkuhan jaring Allah dan yang tidak mau. Dan malaikat-malaikat ini diutus ke sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam jala ilahi, jala kasih karunia Allah. Jangan biarkan hidup kita menolak. Bertobatlah. Jangan kau simpan kebencian. Kau simpan masa lalu yang menghantuimu, yang tidak menjadikan kau maju di dalam Kristus. Ingat baik-baik. Penghakiman, penghukuman di akhir zaman. Setiap kita akan memiliki buku kisah hidup kita. Sama seperti orang yang mati suri di berbagai negara, yang ditanyai, waktu kamu hidup lagi dan kamu punya pengalaman itu, apa yang kamu rasakan? Tapi kalau Kristus yang menebar jala itu,
Dan kita masuk ke dalam jala ilahi. Tidak ada sesuatu yang menakutkan kita, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Karena jala kasih-Nya, karena jaring kasih-Nya merengkuh hidup kita, membawa kita di dalam the kingdom of heaven, kerajaan. Dan mari kita persiapkan Christmas, kita persiapkan Natal tahun ini. Christmas is a time to love, karena Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Maka kita harus belajar mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi. Christmas is a time to love. Jala kasih Allah yang begitu. Nyatakan belas kasihan. Nyatakan perbuatan baik. Rajinlah berbuat baik. Rajinlah berbuat baik kepada siapa saja. Supaya kita boleh berkata, Tuhan jalamu sudah meliputi aku. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saatnya kita menyerahkan hidup kita di dalam jala ilahi, jala kasih karunia Allah. Kasih Allahku sungguh telah Tuhan memanggil kita. Ia memberi kesempatan kepada kita supaya kita merespon jala kasih karunia. Tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan hidup yang lama, masuklah ke dalam jala ilahi itu. Seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku bukalah hatimu, bukalah jiwamu. Katakan, aku mau Tuhan, mau Engkau menjamah aku. Tidak ada kata yang terlambat yang mau diperbarui oleh Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah kasih karunia Allah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Biar musik saja mengalun, tidak ada satupun melihat ke kanan, ke kiri maupun ke depan. Siapa yang mau didoakan supaya boleh kasih karunia Allah menguatkan kembali di dalam hidupnya. Saatnya untuk kembali kepada kasih karunia Allah. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Aku yang memilih engkau supaya engkau selamat. Barangkali engkau lemah hari-hari ini. Dan Tuhan mau menguatkan engkau dengan jala kasih-Nya. Yang mau didoakan, angkat tanganmu.
supaya engkau kuat kembali. Kau memiliki hidup yang baru. Haleluya. Tuhan, ada tangan-tangan yang terangkat. Kau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau lawat mereka. Biarlah kasih karuniamu menjadi kuat di dalam diri mereka. Dan rengkuh mereka dengan kasih-Mu. Kalau mereka sedang bergumul dengan hidup yang tidak mudah. Dan ada godaan-godaan, cobaan-cobaan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Jala kasih-Mu, jaring kasih-Mu memberkati, menyertai, merengkuh anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamahlah ya Tuhan. Jamahlah ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mencintai kami anak-anak-Mu. Engkau telah memanggil kami dan Engkau telah memilih kami. Jamahlah anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengangkat tangan. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Jamahlah ya Tuhan. Jamahlah. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Bersyukur. Bapak ini akan maju ke depan untuk berdoa. Bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pengajaran yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, kami awal bulan Desember ini memasuki bulan di mana kami merayakan hari kelahiran daripada Engkau. Biarlah Tuhan, kami akan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami akan memasuki pada bulan Desember ini Tuhan, awal Desember ini dengan kehidupan yang baru, yang bertobat di hadapan Engkau, dan kami akan melangkah bersama Engkau. Dan kami akan memasuki jaring daripada Engkau Tuhan, supaya jala itu Tuhan akan memberi kesejukan dalam kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami pada pagi hari ini. Amin. Kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini baru pertama kali hadir dalam beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambutnya. Ada? Baik, puji Tuhan. Ada beberapa warta jemaat yang saya tekankan. Yang pertama, ada berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Hendra Suwita Batu Waji atau Bapak Ciok Hin Sui, beralamat di Perum Megawon Kudus, meninggal hari Sabtu 11 November 2023 dan dikremasikan pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Lalu yang kedua,
telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Chung Tiam Nyo meninggal pada hari Jumat 24 November 2023 dan akan dikremasi pada hari Minggu atau hari ini 26 November 2023 di Darussalam Kudus. Upacara nanti jam 9 pagi. Lalu yang ketiga, pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Puji Astuti atau Ibu Puakiat Nyo, mama dari Ibu Neti, mertua dari Bapak Antonius Tarmono, meninggal pada hari Sabtu kemarin tanggal 25 November 2023 dan akan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023. Upacara jam 9 pagi nanti jam 9 pagi, lalu diberangkatkan menuju ke pemakaman Ngagul Pati. Segenap keluarga besar Gereja Isa Almasih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Lalu penerimaan anggota jemaat baru berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama pemohon sebagai berikut. Nama Feni, beralamat di Jalan Raya Jekulo, nomor 10 RT 1 RW 3 Jekulo, Kudus, asal dari GBI Betani Semarang. Maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini tanggal 26 November 2023, Ibu Feni telah resmi menjadi anggota jemaat Gereja Isa Almasih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dan keluarga besar jemaat Gereja Almasih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada Ibu Feni pada pagi ini hadir? Oh, mungkin di ibadah yang kedua ya. Lalu saya tekankan kembali mengenai bimbingan pranikah. Bagi jemaat yang merencanakan menikah tahun 2024, diharapkan segera menghubungi Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Doakan juga untuk ke-12 saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu 6 Desember 2023. Ya, kita doakan untuk ke-12 saudara-saudari kita yang akan masuk dalam baptisan. Lalu upacara pemberkatan atau pernikahan gereja ini antara Saudara Buddha Andri Wardana dengan Saudari Lydia Sistanto pada hari Sabtu 9 Desember 2023 nanti dilayani oleh Pendeta Yonatan Kristiono. Demikian juga untuk penyerahan anak akan diadakan penyerahan anak ke hadirat Tuhan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 dilayani oleh Pendeta Yonatan Kristiono. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya dapat mengambil dan mengisi formulir serta mengembalikan kepada Pendeta Yonatan Kristiono atau sekretariat ditunggu paling lambat Minggu tanggal 3 Desember 2023. Lalu ada tambahan untuk anak-anak kita SMP SMA yang akan besok pagi menghadapi tes atau ujian, silahkan maju ke depan. Kami akan mendoakannya. Anak-anak SMP maupun SMA yang besok pagi menghadapi ulangan atau tes semester,
silahkan maju ke depan. Kalau tidak ada anaknya ya orang tuanya atau yang mewakilinya, silakan. Yang di atas ada? Oke. Kita berdoa bersama ya. Bapa dalam surga, inilah anak-anak kami yang duduk di bangku SMP maupun SMA. Minggu depan anak-anak kami akan menghadapi ujian ataupun ulangan semester. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya untuk anak-anak kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati. Bahkan Engkau berikan hikmat untuk anak-anak kami. Ketika anak-anak kami ini Tuhan menghadapi ulangan ataupun ujian untuk seminggu ke depan ini, Tuhan kiranya berikan hikmat, akal budi, kepandaian, bahkan daya tangkap yang baik ketika anak-anak kami belajar. Tuhan berikan sehat sehingga selama menghadapi ujian ataupun ulangan semester ini, anak-anak kami dapat belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan senantiasa menuntunnya, Tuhan senantiasa membimbingnya, bahkan menyertai setiap pelajaran-pelajaran yang dihadapi, bahkan setiap mata ulangan atau mata ujian yang akan dihadapi dikerjakannya. Tuhan yang menolongnya dan Tuhan yang memampukannya sehingga anak-anak kami dapat mengerjakannya dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang saat ini sudah menyerahkan diri, memohon pertolongan Tuhan sehingga ketika menghadapi ulangan nanti mereka semua dapat mengerjakan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anakku yang akan menghadapi ujian ataupun ulangan semester, Tuhan memberkati engkau dengan segala kuasa dan berkat kelimpahan dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Roh Kudus menyertai kalian semuanya sehingga engkau dapat mengerjakannya dengan berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali. Sekarang saya panggil bagi yang berulang tahun. Hari Senin yang lalu sampai hari ini, silakan yang berulang tahun bisa bangkit berdiri. Iya, ada ibu di sebelah kiri dari saya ya. Ada lagi yang berulang tahun? Sayap kanan. Oh iya, Ibu Yuni ya. Aduh, instruktur senam kita. Oh iya, pink-pink ya. Mudah-mudahan warnanya tidak berubah, tetap pink-pink. Iya. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang istimewa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang dalam seminggu ini berulang tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong dan memberkati di tengah-tengah pergumulan, harapan, cita-cita, pekerjaan, usaha, dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati dalam segala usaha, cita-cita, pengharapan, bahkan imannya semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bagi rekan-rekan kami, saudara kami, kekasih kami yang hari ini berulang tahun. Sekalipun ada beberapa yang hari ini juga tidak bersama-sama kami datang di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan menyertai dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Pada pagi hari ini firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya, dan apakah kita sudah masuk dalam jaring penuh kasih itu atau tidak. Jangan kita sampai kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sadar kemampuan kami sangat terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kasih-Mu yang luar biasa itu yang memungkinkan kami untuk bisa merasakan bahwa hanya Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk mampu dan bisa mengatasi masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami akan memanfaatkan kesempatan, peluang, dan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa tetap setia mengiring Engkau menghadapi masalah persoalan dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kuduskan persembahan kami agar berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mungkin mereka saat ini berbaring di rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini mereka ada di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan juga akan menjamah mereka, pakai dokter yang menangani, sehingga apa yang dikerjakan oleh dokter-dokter itu akan menjadi satu kesempatan dan sarana untuk menyatakan kasih, kuasa, dan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih, kuasa, dan pertolongannya sampai hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan daripada Engkau sendiri. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini ditinggal oleh kekasihnya, oleh saudara-saudara pada saat ini membutuhkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak mungkin bisa mengatasi masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tapi satu hal yang kami tahu, kekuatan daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami bisa menyelesaikan masalah persoalan. Sehingga apabila ada salah satu saudara kami yang Tuhan panggil pada saat ini, Tuhan akan memberikan kekuatan penghiburan yang besar. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kemenangan, ada penghiburan, ada kekuatan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh menyerahkan saudara-saudara kami, baik yang ditinggal oleh saudara-saudaranya, mendahului mereka sampai ke rumah-Mu, atau mereka yang pada saat dalam keadaan sakit, biar Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, thank you, Mulmen.